Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Berjumpa lagi bersama Mas Bro yang acak kadut, yang nggak karuan, yang belak-belakan, yang paling amburadul, yang paling kacau, yang paling cengengesan. Belum apa-apa udah cengar-cengir kayak orang gila. Bodoh amat ya. Yang penting di sini intinya Mas Bro mendidik sebetul-betulnya, sebecus-becusnya, sebenar-benarnya, tanpa tipu-tipu, tanpa menggombal-gombalin RP1 Benen yang ada Anda bikin pencut. Ya kan seperti itu. Ya, tolong yang belum subscribe di-subscribe agar channel ini bisa berkembang. Yang sudah ya saya ucapkan terima kasih 2 kali kalau bisa. Bercanda ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Saya sudah bilang dari kemarin, yang mana orang cerdas, orang pintar ya, 1 tahun menjelang halving BTC segera masuk dan tinggalkan kemin koin ya. Tahu kemin ya? Kalau orang Jawa tahu kemin, namanya aja udah kemin, min koin, kemin koin itu tinggalkan. Brengsek itu, kurang ajar ya, bikin sakut orang. Tiap hari dibahas, tiap jam, tiap detik yang dibahas koin-koin meme yang nggak ada jelas juntrungannya, yang koin nggak becus, penipu, kurang ajar, bikin scam. Mana ada yang dari tahun dulu. Mending kalau ada, belum ada yang sukses di jaringan BSC scan ya, semua scan namanya juga Binance scan ya, Breeze scan. Jadi jangan coba-coba ya, makin kesini makin habis, makin ngungsep meme coin yang mana altcoin pada ngikut BTC dikit-dikit ikut terbang, ikut naik. Yang ada ditungguin mau buat beli kerupuk, karena Mas Bro udah ompong kan, makanya kerupuk gampang krauk gitu. Nggak taunya nggak bisa TP, makin ngusep makin habis, biar gua tendang sekalian tuh meme coin. Kesel ya. Jadi hari ini saya akan memberikan semangat untuk Anda. Paling penting itu mental, paling penting itu psikis ya, psikologi ya. Jadi mindset Anda itu paling penting dirubah. Caranya jangan ngawur ya. Dari kemarin udah saya bilangin ya, 1 karung batu sama 1 karung kapuk itu berat yang mana? Jelas berat yang batu. Kalau 1 ton batu sama 1 ton kapuk, Anda pilihnya katanya berat yang 1 ton kapuk. Itu kalau Anda pemain micin seperti itu gambarannya ya. Margin itu sama. Ketika Anda membeli ETH BTC naik 5%, ya marginnya sama, Anda keuntungannya juga 5% dari modal yang Anda punya ya. Walaupun Anda masuk 10.000 perak ya, 20.000 perak masuk di ETH BTC, pas BTC nya naik 30%, ya keuntungannya sama, dari modal Anda dapat 30%. Emangnya kalau di meme coin Anda masuk 1 juta, pas naik 10% uang Anda jadi naik 20%? Enggak ya, jangan salah mindset ya. Ketika Anda masuk di BTC naik 10%, ya uang Anda yang 1 juta itu meningkat jadi 10% tambahannya. Sama di koin meme, jika koin meme itu naik 10%, Anda juga uang 1 juta akan nambah marginnya 10% sama ya. Tapi yang terjadi kan di BTC naik 10%, di meme coin hancurnya 100%. Betul kan ya. Alhamdulillah terwujud, terkabul. Kemarin cocok itu yang komen, yang ngasih masukan ke Mas Bro. Sekarang itu terkabul semua ya. Yang namanya perkataan itu doa, harapan itu doa, dikabulkan sama yang di atas. Semua orang ya, dari Indonesia, dari Barat, dari mana-mana, semua menginginkan yang namanya Breeze itu RP1, yang menginginkan namanya Breeze itu Binance. Bolak-balik ya, tutorial, info dari mana-mana, promosi ya, dari barat, dari timur, dari ujung kulon, ujung laut, ujung apalagi ujung-ujungan. Intinya semua pada berdoa, pada berharap, pada menginginkan bahwa Breeze RP1. Alhamdulillah hari ini terjawab sudah, Anda jadi RP1. Kata
Dengan kata lain, uang yang Anda ratusan juta, 50 juta, Anda uang yang berjuta-juta punya Anda, sekarang jadi 1 rupiah. Betul nggak? Betul nggak? Anda kan menginginkan koin meme menjadi 1 rupiah. Sekarang itu menjadi terkabul berkat doa-doa kalian, yang mana bila berdoa 40 orang itu sama juga dengan satu wali ataupun malaikat katanya. Makanya yang berdoa itu ribuan orang pingin bris jadi RP1, sekarang terwujud. Yang uangnya Anda sekarung ya ratusan juta, puluhan juta, berekor-ekor ya. Sekarang uang Anda menjadi 1 rupiah. Cocok, mantap, subscribe dulu. Begitu ya. Jadi Mas Bro hari ini masih seputar berita-berita, yang mana berita itu fundamental itu 80% kebetulannya, kebecusannya ya, daripada yang hanya tarik-tarik garis ya, yang seringnya meleset. Cuma kebetulannya, kebecusannya, kebenarannya hanya 20% ya, paham ya. Hari ini tidak ada kata lain yang namanya BTC, ETH, Litecoin, Cardano, tetek bengek dan yang lainnya berkutakan itu arahnya akan ke atas. Walaupun itu naik turun ya, naik turun jot-jotan itu udah biasa. Bandar itu di sana membaca berat atas ataupun berat bawah. Sambil berjalan market merangkak ke atas, sambil dikocok-kocok, cokok-cokok sambil mencari uang ya, liquid yang atas bawah kena yang namanya lepret tinggi, udah untuk jambalan, jaminan, jaburan ya, untuk takjilan para bandar seperti itu. Ini untuk pemula agar pada ngerti, agar pada tahu, supaya cerdas, supaya Anda menjadi jutawan seperti itu ya. Jadi di samping harga itu merangkak naik ke atas, arahnya udah ke atas, sudah nggak mungkin enggak. Cuma memang diocok-ocok, diopok-opok untuk meliquid Anda. Tinggal tunggu aja kapan waktunya Anda jengking kena liquid ya. Kalau yang main lepret, kalau Mas Bro di sini memang komunitasnya 99% itu long term holder, jangka panjang, semua punya kerja real, nggak hanya tongkrongnya kripto ya. Di grup Telegram juga ramenya malam, kalau siang ya semua pada cari uang, bekerja. Makanya santai, mau naik mau turun nggak peduli, yang penting ketika turun masuk tambah dikit, turun masuk tambah dikit, naik nggak di TP, belum waktunya TP, nanti bull market yang akan datang baru di TP. Paham? Ngerti? Mardiah denger nggak Mardiah? Bercanda ya, maaf Mas Bro itu suka bercanda, acak kadut nggak karuan. Yang penting dari hati yang paling dalam Mas Bro itu ya, belak-belakan betul-betul ingin mengedukasi yang benar supaya orang menjadi pintar, menjadi cerdas. Mas Bro itu senang kalau orang-orang teman-teman kita ya pada di grup pada ngomong cuan, katanya buat anak sekolah, katanya buat kawin, katanya buat belanja sembako, itu ikut senang daripada komen-komen. Maaf ini yang di telep ya, aduh Mas Bro uang saya 500 juta habis, 50 juta habis, berapa lagi yang habis, 10 juta habis, 50 juta habis. Habisnya kenapa? Dikasihkan pacar, token meme Mas Bro. Waduh, itu kesalahan Anda, beli lagi. Itu seperti itu. Kapok udah tobat, insaf, jangan main meme koin. Yang mana koin-koin yang benar itu masih banyak ya. Sudah ya, cukup ya untuk bikin pusing aja ini kelamaan ya. Jadi saya akan bacakan berita nanti, yang penting saya akan buka sekarang yang berita kan terlalu banyak untuk hari ini, itu yang saya tetap saya sampaikan ya. Jadi yang mana revolusi baru di dunia blockchain, Ordinals ya, luncurkan mesin musik dalam blockchain ya. Berita bagus semua ya. Coin share inflow Bitcoin sentuh Rp 4,6 triliun, BTC jadi sorotan utama investor. Paham? Yang jadi sorotan investor siapa? Nasdaq, kucing, tikus, kodok, kebo nggak ada. Bitcoin apa artinya? Segera lagi menjadi 5 miliar kata Mardia. Kata Mas Bro ya belum, nanti nunggu BlackRock di
ACC. Tenang, ini BlackRock nanti akan saya kasih beritanya di sini ya. ETH luncurkan standar token ERC-223 demi tingkatan keamanan dan fungsionalitas. Aduh, baru bersaing sama Cardano, bodo amat, nanti saya bahas Cardano, masuk Cardano ya. Yang mana Anda masuk Cardano, yang nanti Cardano akan berdiri layer 2-nya di jaringan Cardano supaya transaksinya lebih kenceng, lebih hebat, lebih maju ya untuk saingan ETH. Sudah waktunya Charles Hoskinson ya gebrak Ethereum, tendang Ethereum, ganti sekarang Cardano. Mumpung Mas Bro masih kuat beli Cardano, kalau ETH mampu saya suruh beli, sudah nggak mampu. Seperti itu ya. Jadi saya sampaikan semua di sini ya. Tenang-tenang, berita yang terbaru semua ya. Ya, Vodafone gandeng Cardano, masa depan NFT dalam telekomunikasi dimulai. Waduh, pan ngomong apa mani? Waduh, muncrat lagi ya. Vodafone gandeng Cardano, masa depan NFT. Cuy, mantep. Siapa yang nggak mau dengan Cardano? Yang Cardano bilang sekuritas di komunitas Mas Bro tidak ada yang membahas sekuritas, tidak berlaku sekuritas, tidak peduli sekuritas. Silahkan di komunitas lain yang takut sama sekuritas, nggak usah main kripto, main aja prosotan TK. Itu yang bilang sekuritas siapa? Glengsor, kemana? Sudah minggat. Glengsor siapa? Menungsa. Glengsor siapa? Orang. Glengsor siapa? Otaknya busuk. Ya, yang ngomong up siapa? Cocot menungso. Dia bukan dewa, ya, bukan yang di atas. Ngomongnya bisa gonta-ganti. Bisa aja dia bilang BTC sekuritas pengen dikepret sama BlackRock, kan nggak berani, ya. Kan seperti itu. Dia mau ngomong BTC sekuritas bisa aja, wong dia yang ngomong, mulut dia bebas dia. Ya Mas Bro juga bebas di sini, nggak ada istilah sekuritas. Ya semua aman-aman aja. Ya dibilang namanya Celsius mau buang apa barang di Polygon, ya di Hydra itu habar, nyatanya malah terbang. Apa itu omongan ember bocor bobrok, ya. Ya itu di situ. Ngapain kita ngomong-ngomong berita yang nggak becus yang bikin harga juga nggak akan naik ya. Yang intinya sekarang berita semua seluruh dunia ya mengadopsi daripada kripto, artinya kripto akan terbang, saatnya kita masuk ya. Oke, sekarang kita buka ya untuk Cardano ya. Oke ya. Vodafone gandeng Cardano, masa depan NFT dalam telekomunikasi dimulai. Bret ya. Vodafone ya, perusahaan telekomunikasi terkemuka memasuki lanskap non fungible token NFT dengan bermitra dengan Cardano. Wow, masuk Cardano ya. Plafon blockchain generasi ketiga. Dengan langkah yang berani dan inovatif ini ya, Vodafone menunjukkan niatnya untuk terlibat dalam dunia teknologi blockchain dan NFT. Menurut NFT Evening, Vodafone, perusahaan telekomunikasi global yang berbasis di Inggris, mengumumkan kemitraan strateginya dan plafon blockchain Cardano. Melalui kemitraan ini ya, Vodafone berencana memanfaatkan blockchain Cardano untuk masuk ke dalam ranah NFT, sebuah langkah yang berpotensi membawa perusahaan ini ke level baru dalam teknologi blockchain. Sudah nggak ada kata lain untuk Cardano. Maju Cardano, tembak Cardano, beli Cardano, mantap ya. Makanya nggak usah mikir sekuritas ya, tembak aja sekuritas. Ngapain bikin omongan-omongan yang nggak becus ngalor ngidul, besok sekuritas sekarang enggak, besok sekuritas sekarang enggak. Ya, dan memanfaatkan teknologi Cardano, Vodafone berharap bisa manfaatkan blockchain ini untuk berbagai kegiatan dan berhubungan dengan NFT yang mencakup jual beli, penciptaan dan distribusi NFT. Dah banyak sekali ya. Pokoknya itulah potensi NFT dalam dunia telekomunikasi. Dengan memasuki dunia NFT ya, Vodafone ya berpeluang untuk mengubah cara perusahaan telekomunikasi beroperasi dengan memanfaatkan blockchain Cardano.
Vodafone dapat menggunakan NFT sebagai alat untuk menyediakan layanan baru dan menarik kepada pelanggan mereka. Selain itu, dengan memanfaatkan teknologi blockchain dan NFT, Vodafone dapat mengambil bagian dari tren teknologi yang berkembang dan menjanjikan. Ini membuka peluang baru bagi perusahaan untuk berinovasi dan menawarkan layanan yang belum pernah ada sebelumnya. Itulah ya, pokoknya mantap lah ya. Oke ya, kita bahas yang lain. Sekarang kita membahas BlackRock. Nanti ada berita BlackRock ya. Jadi ini saya bahas lagi sedikit lagi yang lainnya ya. Jadi sekali ini kita belajar cerdas sedikit ya, biar tahu wawasan yang agak luas masalah tarik garis menggarisan nanti gampang ya. Dompet VeChain baru yang inovatif dan menambahkan di Coinbase dampaknya bagi pasar kripto. Wow ya, VeChain itu VeChain yang mau masuk VeChain ya, ada kabar baik lah dikit aja dikit ya. Ya, mumpung harganya masih murah ya. Pendiri Solana Labs sebut Ethereum ya bisa jadi solusi layer 2-nya untuk blockchain Solana. Waduh. Solana kerjasama dengan ETH, mantap itu. Yang punya HNT itu nanti akan ke bawah. Solana boleh masuk ya. Ya, Solana itu boleh masuk. Banyak paus, kerjanya real. Yang berdiri daripada jaringan Solana itu semua nggak ada omong kosong. Semua proyek-proyek bukan abal-abal ya. Pokoknya itu kalau Mas Bro menjagokan Cardano aja lah yang masih murah ya. Oke ya. Jadi Anatoly Yakovenko, salah satu pendiri Solana Labs, baru-baru ini mengemukakan gagasan bahwa Ethereum bisa digunakan sebagai solusi layer 2 untuk blockchain Solana. Meski tampaknya agak jauh dari kenyataan, gagasan ini menurut Yakovenko lebih mungkin daripada yang ada di pikiran para pandangan pertama. Waduh, kayak main cewek aja pandangan pertama. Enggak lah, kalau yang namanya masih jauh dari kenyataannya, saya pilih itu aja lah, Cardano ya. Kita mau bahas itu aja yang BlackRock ya, yang BlackRock yang akan segera Wani Piro itu apanya BTC supportnya ya. Ini dia berita yang terheboh ya. Lakukan upaya kedua, BlackRock ajukan kembali aplikasi ETF Bitcoin ke SEC. Waduh, mantap ini. Pasti ini disetujui ini ya, pasti sudah nyokok ini, pasti udah ditendang dari Glangsor, dia sokok lagi Wani Piro seperti ini, pasti mantap ya. BlackRock, raksasa manajemen investasi, baru-baru ini mengajukan kembali aplikasi ETF Bitcoin ke Sekuritas and Exchange Commission (SEC) Amerika Serikat. Mereka melakukan ini dengan dukungan dari Coinbase. Waduh, Basbase bos ya. Salah satu exchange kripto terbesar dan terpopuler di dunia yang berfungsi sebagai partner bagi pengawasan ya. BlackRock telah kembali mengajukan aplikasi mereka untuk ETF Bitcoin, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap potensi investasi dan teknologi blockchain dan cryptocurrency. Pengajuan kembali ini mewakili langkah penting dalam strategi investasi kripto mereka. Aplikasi ini jika disetujui akan memungkinkan investor untuk mengakses para Bitcoin melalui instrumen yang diperdagangkan di bursa ataupun ETF. Dengan demikian, ini bisa membuka pasar Bitcoin ke investor institusional dan retail yang lebih luas. Wow, pantesan ya terbang terus BTC-nya. Berarti ini udah mulai anget, pokoknya mulai dikit-dikit mulai pada masuk investor institusional. Mantap. Wow ya. Dalam aplikasi kembali ini, BlackRock memilih Coinbase sebagai partner berbagi pengawasan mereka. Hal ini merupakan langkah strategis karena Coinbase adalah salah satu exchange kripto terbesar yang paling terpercaya di dunia. Wow. Anda masuk Anda. Masuk mana, terserah Anda masuk mana ya. Coinbase memiliki reputasi yang kuat dalam hal keamanan dan kepatuhan, dua aspek yang sangat penting dalam mengajukan aplikasi ETF Bitcoin. Kemitraan ini dapat memberikan kepercayaan lebih besar kepada SEC dan investor potensial bahwa ETF ini akan dikelola dengan benar dan mematuhi semua regulasi yang berlaku.
Wow, 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 wow. Udahlah, nggak ada kata lain. Pengajuan kembali aplikasi ETF Bitcoin oleh BlackRock merupakan berita besar bagi pasar kripto. Jika disetujui, ETF ini akan menjadi salah satu dari sedikit ETF Bitcoin yang tersedia memberikan akses ke pasar Bitcoin kepada investor yang lebih luas. Dengan nama seperti BlackRock dan Coinbase yang terlibat, ETF ini dapat menarik banyak minat dan meningkatkan adopsi Bitcoin di kalangan investor institusional dan retail. Ini juga bisa mendorong pertumbuhan dan penerimaan lebih lanjut dari cryptocurrency. Waduh, udah cukup banyak sekali ya. Mas Bro udah capek. Yang penting intinya sekarang mulai persiapan masuk ya. Jual ayam, jual kambing, jual punya sendiri, jangan punya tetangga Anda jual ya. Kita investasi di kripto, orang cerdas, orang pinter, kurang 1 tahun lagi saatnya sekarang, sebelum naik dikit tiba-tiba sudah di pertengahan. Mending kalau di pertengahan tiba-tiba sudah di pucuk, karena nanti banyak yang gembar-gembor. Ketika BTC mau dibuang 3M, nanti bilangnya BTC 5M, 10M, 5M, 10M, biar harga sudah 3M, nanti banyak orang masuk. Itu yang nanti akan jadi korban besar nanti di sana ya. Di depan sana juga nanti akan banyak pengorbanan. Banyak orang yang disembelih ya, banyak orang yang dikuliti, dirinso kering-kering ya, kantongnya. Nanti juga banyak orang lari-lari di jalanan lagi akibat bangkrut ditikam sama BlackRock. Makanya kita masuk sekarang, ketika harga tinggi nanti dijual. Emangnya BlackRock membeli Bitcoin itu ada wujudnya? Nggak ada wujudnya. Tahu-tahu uang yang pada nongol, uangnya siapa ya? Uangnya Anda, uangnya institusi, uangnya semuanya lah di situ. Ya nanti uangnya diambil dia yang tadinya BTC harganya 5M tiba-tiba jadi Rp1. Kan kacau ya, nggak bercanda ya. Jadi jangkanya panjang, tetap naik terus. Yang dimainkan nanti psikologi kita, naik turun, yang kemudian nanti tetap akan terbang terus. Yang mana itu nanti akan dipuntang-pantingkan. Yang nggak kuat kan akhirnya CL ya. Umpamanya harga 3 miliar tiba-tiba dalam 2 tahun dibanting menjadi setengah M. Mereka sudah pada butuh uang, sedangkan BlackRock kuat ya. BlackRock itu kuat, 5 tahun dia umpamanya BTC dijatuhkan harga 200 juta itu bisa aja kan. Orang lain pada klepek-klepek itu pada dijualin, padahal waktu beli sama BlackRock miliaran ya. Ketika dia jual ya sama BlackRock 200 juta ya, itu nanti diangkat lagi sama BlackRock. Mungkin bull run yang akan datang berikutnya nggak tahu di tahun berapa tiba-tiba naik lagi. Itu yang ketika mau beli lagi sama BlackRock sudah mahal, beli mahal jual murah. Itu yang psikologinya dimainkan seperti itu ya. Saya rasa begitu ya. Jadi semua berita-berita ini walaupun Mas Bro ya, semua jangan dimakan mentah-mentah. Riset mandiri lagi, dikaji lagi. Yang buruknya dibuang, yang positifnya bisa diambil. Yang namanya Mas Bro juga banyak salah, banyak keliputan, banyak dosa, nggak sempurna. Yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Yang belum subscribe tolong di subscribe agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.